Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas soal tentang kesetimbangan benda tegak dan dinamika rotasi, yang mana soal sudah di share lewat GCR. Nah, untuk dinamika rotasi ada beberapa soal yang di share, yaitu ada sekitar 10 soal ya. Jadi dari 10 soal itu akan saya jelaskan satu persatu cara mengerjakannya. Yang pertama akan saya jelaskan dulu, yang pertama tentang dinamika rotasi ya. Sebelum kita masuk ke ke soalnya, saya jelaskan sedikit tentang dinamika rotasi. Yang pertama, untuk dinamika rotasi kita ketahui adanya yang dinamakan dengan momen gaya ya. Momen gaya itu lambangnya tau. Jadi lambang tau, dimana momen gaya itu secara fisika bahwa besarnya tau sama dengan hasil kali antara gaya dan lengan gaya. Nah, jadi hasil kali antara gaya dan lengan gaya, di mana lengan gaya itu apa? Lengan gaya itu adalah garis gaya yang tegak lurus dengan porosnya. Nah, jadi di sini kalau kita rumuskan, tau sama dengan F kali L, dengan F nanti harus apa? Tegak lurus dengan L-nya. Ini yang pertama untuk momen gaya. Jadi kalau saya gambarkan contoh, umpamanya ada seperti ini. Ini ada batang AB ya. Batang A, B, di mana A sebagai porosnya, diberi gaya umpamanya sebesar F di sini, membentuk sudut sebesar theta. Maka di sini kita lihat antara poros dengan F-nya itu belum tegak lurus. Kenapa? Karena ada sudutnya, sudut theta di sini. Maka di sini antara gaya dengan lengan gayanya harus ditegak luruskan terlebih dahulu. Tegak lurus itu apa? Berarti sudutnya sebesar 90 derajat. Jadi kita tegakkan dulu di sini. F-nya kita tarik biar tegak lurus, berarti ditarik ke kanan ini. Nah, di sini berarti F pada sumbu Y. Nah, ini udah tegak lurus di sini. Nah, dimana besarnya F terhadap sumbu Y apa? Nah, F terhadap sumbu Y ini kita sesuaikan dengan apa? Dengan aturan kosinus. Ini umpamanya ya, aturan kosinus ini dan cosnya. Ini umpamanya ada F, di sini sumbu X, di sini sumbu Y. Maka di sini kalau sudutnya di sini, maka kalau ini ditarik di sini, besarnya apa? Di sini berarti besarnya adalah F sin theta. Kalau ditarik ke belakangnya terhadap sudutnya, terhadap sudut ini, berarti apa? Besarnya F Y-nya sama dengan F kebalik. Ini F cos theta, maaf. F cos theta di sini adalah F sin theta. Maka berlaku karena sudut terhadap FY-nya ini berlawanan arah atau berseberangan dengan sudutnya, maka di sini berlaku apa? F sin theta. Rumusnya apa? Nah, rumusnya menjadi tau nanti sama dengan F Y kalikan L-nya. Berarti apa? F sin theta kalikan L. Nah, dari sini dapat kita ketahui
Tau sama dengan F sin theta kalikan L-nya. Dengan L-nya, L itu adalah apa? Lengan gaya atau lengan gaya, bahwa L-nya nanti sama dengan panjangnya A terhadap B. AB di sini. Ini berarti L-nya. Nah, tuh. Ini untuk momen gaya. Nah, dari momen gaya ini ada beberapa aturan ya. Momen gaya atau torsi ya. Ini aturannya yang pertama, nanti torsi akan sama dengan positif jika arah putaran atau searah jarum jam. Arah putaran searah jarum jam. Nah, nanti yang kedua, torsi sama dengan negatif jika arah putaran berlawanan arah jarum jam. Nah, ini untuk satu gaya ya. Ingat ya, untuk satu gaya. Nah, kalau dua gaya gimana? Umpamanya di sini, ini contoh yang pertama tadi ya, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, umpamanya ada seperti ini. Ada dua gaya. Ini A, sini B, ini ada C, gaya di sini C-nya. Nah, ini C-nya. Umpamanya gaya yang B arahnya ke atas, gayanya sana. Nah, di titik B, F-nya ke atas, berarti ini FB-nya. Di sini ada titik C, di sini ada FC-nya ke sana, ke bawah umpamanya. FC. Nah, berarti di sini ini sudah tegak lurus. Berarti tidak perlu kita cari lengan gayanya karena sudah tegak lurus. Berarti torsinya di sini apa? Torsi pada titik A ini sebagai poros. Tahu pada titik A berarti apa? F C ditambah dengan F. Maaf, tau dari C ditambah dengan tau dari B. Dan ingat, yang bernilai positif yang mana? Oh, yang arah putarannya searah jarum jam, berarti tau pada gaya C. Berarti nanti tau C-nya sama dengan FC dikali L dari C. Yang kedua, ini bernilai positif karena searah jarum jam. Yang kedua, tau dari B berarti FB kalikan L dari B. Ini bernilai negatif karena berlawanan arah jarum jam kalau kita putar, gitu ya. Nah, dengan LC-nya berapa LC-nya? LC-nya itu jadi panjangnya A ke C. Sedangkan untuk LB-nya berarti sama dengan A sampai ke B. Nah, itu untuk penjelasan tentang momen gaya terlebih dahulu. Nah, setelah ini akan saya berikan contoh soal-soalnya, gitu ya. Ada soalnya, kita bahas sedikit tentang momen gaya dan momen inersia. Kita bahas dulu yang pertama tentang momen gayanya. Nah, kita lihat untuk contoh soal atau latihan soal yang sudah Pak Bayu share di soal GCR ya. Jadi di sini yang nomor 1 ya. Ada batang AB. Ini batang AB A ke B dengan panjang 2 meter. Panjangnya 2 meter. Terus pada titik A memiliki
dengan poros titik A memiliki gaya F sebesar 12 Newton membentuk sudut 60 derajat. Ini titik A-nya sebagai poros. Titik B-nya diberi gaya, tapi arahnya ke sini. F-nya membentuk sudut 60 derajat. Dan ingat, kita lihat antara titik panjang AB dengan F itu belum tegak lurus. Maka harus kita tegak luruskan. Karena apa? Ini membentuk sudut 60 derajat. Kita tegak luruskan dulu. Berarti ini ke sini. Kita tarik ke bawah. Ini F-nya pada sumbu. Berarti sumbu apa berdiri? Sumbu Y. Berarti di belakang 60 derajat sudutnya. Berarti gunakan sin. Berarti F sin 60 derajat. Ingat, sin 60 derajat berapa? Setengah akar 3. Ya, jadi di sini kalau kita rumuskan bahwa tau sama dengan F kali L, ya. F-nya di sini berarti berlaku apa? F-nya sama dengan FY yang dipakai, sedangkan L-nya yang dipakai adalah panjangnya AB. Ingat, ini kalau kita putar, arah putarannya bersearah jarum jam. Berarti tonya nanti bernilai positif karena searah jarum jam. Nih, searah jarum jam. Berarti di sini menjadi apa? Tau sama dengan FY kalikan L. FY-nya adalah F sin 60. L-nya adalah panjangnya dari A ke B. Kita masukkan F-nya berapa? F-nya adalah 12 Newton. 12 sin 60 setengah akar 3 kali panjangnya AB 2. Berarti kita coret. Nih, berarti menjadi 12 akar 3, satuannya Newton meter. F satuannya Newton, L satuannya meter. Ini nomor 1 bernilai positif. Yang nomor 2 nih, ya, yang nomor 2 ini lumayan banyak. Ada batang AB, ini batang AB umpamanya, ya, batang AB diberi beberapa gaya. Ada F1, F2, F3 dan F4, ya. Sini A. Sini ada titik C-nya di tengah-tengah. Ini B-nya. Ada titik, nah ini titik D, maaf, ini titik D, sini titik C di tengah-tengah. Ini ada titik B di sini mendekati titik B. Nah, titik A arahnya ke atas F1-nya. F1 10 Newton. Terus F2-nya ke bawah. F2-nya sebentar 4 Newton. Ada F3-nya ke atas. F3-nya 5 Newton. Ada F4-nya sebesar 10 Newton ke bawah. F4 10 Newton. Ingat, lihat F1, F2, F3, F4 semuanya sudah tegak lurus terhadap batang A dengan D. Berarti kita tidak usah mencari sudutnya sin seperti ini, ya. Jadi langsung kita cari jaraknya dulu, kita tentukan dulu. Jarak dari A ke B 2 meter. Jarak dari B ke C 1 meter. Jarak C ke D 3 meter. Ingat, di sini pada nomor 2 ini ada beberapa gaya. Berarti nanti yang dipakai itu momen gayanya lebih dari 1. Ada momen gaya titik A, titik B, titik C, dan titik
titik D. Nah, di sini yang terjadi porosnya, ya, poros pada titik A, ya, poros pada titik A. Maka tonya di sini kita lihat, to pada titik A berarti sama dengan to 1 atau to dari B ditambah to pada titik C ditambah to pada titik D, ya. Karena sebagai titik poros, berarti di sini nanti yang di F1-nya tidak dipakai, dianggap di sini momen gaya pada titik A ini nilainya 0. Berarti kita mencari momen gaya yang sebagai poros tidak kita perhitungkan, ya. Berarti tau B, tau C dengan tau D. Nah, untuk tau B, tau pada titik B, momen gaya pada titik B searah jarum jam, berarti F2 kali L2, nilainya positif, ya. Dengan F2-nya berarti 4, L2-nya 2, berarti di sini ketemu 8 Newton meter. Tau pada titik C berarti F3 kali L3. F3-nya 5 Newton. L3-nya berarti dari poros ke C, ya, bukan 1 meter tapi dari poros, ini poros ke titik C, berarti panjangnya adalah 3 meter. Ingat nilainya ini berlawanan jarum jam, berarti to pada titik C nanti nilainya sama dengan negatif, berarti min to C 5, L pada titik C nya L3-nya berarti 3, berarti sama dengan min 15 Newton meter. To pada titik D berarti F4 kali L4. F4-nya berapa? F4-nya sama dengan 10. L4-nya sama dengan panjang dari A ke D, berarti 6 meter. Berarti di sini nanti menjadi 10 dikalikan 6 bernilai 60 Newton meter. Nah, perlu perhatikan kenapa yang di D positif, karena di sini kalau kita putar searah jarum jam, berarti nanti kalau ditanyakan to pada titik A atau porosnya di titik A, berarti tinggal ditambahkan to pada titik B ditambah to pada titik C ditambah to pada titik D. Masukkan to pada titik B 8, to pada titik C min 15, to pada titik D 60. Berarti berapa? Hitung. 53 Newton meter. Berarti kalau kita lihat pada nomor 2 ini, porosnya nanti karena bernilainya positif, nanti arah putarannya tetap searah jarum jam. Nah, ini untuk nomor 1 dan nomor 2. Silakan yang nomor 3 kalau yang belum bisa, nomor 3 dan nomor 4 kalian kerjakan ulang yang belum bisa. Kalau udah bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe ya, agar nanti tidak ketinggalan untuk upload video-video penjelasan tentang materi pembelajaran berikutnya.